Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Aprilia. Saya dari Prodi PGSD kelas 1F. Di sini saya akan mempresentasikan matkul dasar-dasar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Adi Juliasa sebagai penilaian ulangan akhir semester. Hari ini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu pengantar kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan itu adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar kiat sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Kemudian, pengertian wirausaha. Kewirausaha adalah seorang pengusaha yang merupakan pelopor dari bisnis, inovator, penanggung resiko yang mempunyai visi ke depan dan memiliki keunggulan dalam presentasi di bidang usaha. Kemudian, konsep dasar kewirausahaan. Konsep kewirausahaan itu merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang bisnis. Yang kemudian, tujuan kewirausahaan ada 4. Yang pertama, meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Yang ketiga, membiasakan dan membudayakan semangat sikap. Dan keempat, menumbuhkan kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan. Kemudian, peluang usaha. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seseorang atau wirausaha. Faktor untuk menilai peluang usaha itu ada 2. Yang pertama, faktor internal, dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal, faktor berasal dari kita sendiri, semisal kita mempunyai bakat dan juga minat dalam diri kita ya. Kemudian faktor eksternal itu yang berarti sebagai hal yang berkaitan di luar diri kita, di luar kemampuan kita. Yang kemudian, ciri-ciri peluang usaha itu yang pertama, peluang itu orisinil dan tidak menyuruh. Dan yang kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan yang kebutuhan pasar di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, tingkat fleksibilitas atau kualitas usaha benar-benar teruji untuk dilakukan riset dan trial. Kemudian, keterampilan manajemen skill atau keterampilan manajemen skill itu adalah kemampuan untuk mengorganisir, memimpin, dan mengelola pekerjaan serta tim. Biasanya kemampuan ini harus dimiliki oleh seseorang manajer di dalam tim. Manajemen skill adalah sebuah soft skill yang umumnya didapatkan dari pengalaman ketika memimpin suatu kelompok. Kemudian, 3 keterampilan skill dasar manajemen. Yang pertama, keterampilan teknis, keterampilan manusiawi, keterampilan konseptual. Dan kemudian, 3 manfaat manajemen itu yang pertama, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, baik secara pribadi maupun organisasi. Kemudian, membantu keseimbangan di antara tujuan yang telah ditetapkan, dan adanya manajemen berguna untuk mencapai dan efektivitas dan efisien serta menjaga keseimbangan. Kemudian, rencana usaha, business plan. Pengertian business plan adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur-unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan untuk memulai suatu usaha. Kemudian, manfaat business plan itu yang pertama, membantu dalam mencari modal dan pinjaman kepada lembaga keuangan memberi kredit. Kedua, membantu dalam memutuskan apakah akan melanjutkan usaha atau berhenti. Ketiga, membantu dalam mengembangkan ide bisnis. Yang keempat, membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor penghambat kesuksesan bisnis. Kelima, menyediakan tujuan yang jelas untuk lingkungan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Yang keenam, menyediakan gambaran yang jelas tentang calon konsumen potensial pemasok dan calon investor. Kemudian, langkah-langkah menyusun bisnis plan. Yang pertama itu mengenalkan bisnis yang akan dijalankan. Bisnis apa yang kita akan jalani itu kita harus mengenal sebelum kita menyusun bisnis plan yang akan kita kerjakan. Yang
kedua itu menentukan visi. Kita harus menentukan visi sebelum kita menyusun bisnis plan ya. Dan ketiga itu menentukan audiens, siapa yang bakal kita ajak atau siapa yang kerja sama ya. Terus membuat rencana bisnis. Kemudian analisis SWOT. Analisis itu artinya metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal maupun lingkungan internal untuk suatu tujuan bisnis atau usaha tertentu. Kemudian analisis itu ada beberapa 4 faktornya. Yang pertama strength atau kekuatan, yang kedua weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang keempat ancaman. Contoh analisis SWOT yang saya sebutkan yang pertama tadi strength itu yang pertama keterampilan komunikasi yang baik, terus tepat waktu untuk parasit, dan kemudian menangani pelanggan dengan baik. Kemudian weakness itu kelemahan dari analisis SWOT itu pertama membutuhkan waktu istirahat yang lama, memiliki kreativitas yang rendah. Kemudian peluang dalam analisis SWOT atau opportunity, yang pertama pelanggan dan membantu mereka menemukan produk. Yang kedua membantu menjaga kepuasan pelanggan. Yang terakhir ancaman terkadang hilangnya waktu istirahat ya kalau melakukan analisis SWOT itu, dan kedua terlalu banyak di dalam obrolan antar departemen. Materi selanjutnya tujuan analisis SWOT. Yang pertama mampu membuat analisis yang merangkum faktor internal dan eksternal. Yang kedua mampu mengidentifikasi risiko dan masalah yang perlu dipecahkan. Yang ketiga mampu menetapkan prioritas manajemen. Yang keempat mengurangi kesalahan faktual manajemen atau pemasaran. Yang kelima melakukan perkiraan penjualan yang realistis berdasarkan kondisi pasar dan evaluasi potensi pertumbuhan bisnis. Materi selanjutnya bauran pemasaran. Pemasaran itu merupakan salah satu dari kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh para pengusaha dalam usahanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk berkembang dan mendapatkan laba. Kemudian konsep bauran pemasaran itu ada 4. Yang pertama itu produk. Maksud dari produk di sini bisa yang kamu sendiri atau kamu jual, tapi bukan kita yang membuat. Bahkan produk juga bisa dalam bentuk digital seperti situs web, aplikasi game dan sebagainya. Kemudian produk di sini itu tidak harus status dalam bentuk barang. Produk juga bisa berupa layanan atau jasa, misalnya sabun kalor, kaos, jasa cetak foto, jasa pengiriman barang. Kemudian promotion, saat akan membuat strategi promosi kita bisa mempertimbangkan juga teknik atau metode seperti apa yang digunakan oleh para kompetitor, misalnya lewat Instagram. Kita kan kalau mempromosikan barang itu bisa lewat Instagram, WhatsApp, Facebook, atau segala macam. Kemudian itu price, elemen dalam bauran pemasaran yang harga terjadinya dibayar oleh pelanggan, potensial untuk produk yang kamu jual, dan kamu bisa mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama, jumlah modal yang sudah kamu keluarkan. Kedua, harga jual dari kompetitor atau harga-harga di pasaran dengan produk yang serupa. Tiga, nilai kualitas dari produk itu sendiri. Yang terakhir, price, maksud dari tempat di sini tidak harus lokasi fisik seperti toko, lainnya, tapi juga bisa secara online. Bisa kita mempromosikan Instagram juga, Facebook, terus sebagainya macamnya. Materi selanjutnya manfaat pemasaran itu yang pertama lebih paham dengan audiens atau target pasar. Yang kedua teringat dari salah pilih teknik promosi. Yang ketiga desain lebih meyakinkan. Materi selanjutnya marketing plan. Marketing plan adalah perencanaan yang telah direncanakan dari sumber daya pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kemudian tujuan membuat perencanaan pemasaran yang pertama persaingan usaha, perubahan pasar, dan menaikkan keuntungan. Kepandaian perencanaan pasar itu yang pertama memudahkan kita koordinasi kegiatan pemasaran, proses membentuk
unsur penting dalam membuat rencana pemasaran. Itu kita harus mengumumkan visi, misi, dan tujuan perusahaan, menentukan target pencapaian usaha, menentukan sasaran pasar yang dituju, menentukan list konten yang dipakai untuk promosi, mengenalkan pesan secara detail, batasi prioritas, pengeluaran besarnya, pengeluaran yang ditambang, dan menentukan hal-hal yang tidak dibutuhkan. Kemudian marketing digital. Marketing digital adalah kegiatan pemasaran konsumen yang menggunakan berbagai media. Contoh media yang pertama itu blog, website, email, post, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Terus kelebihan digital marketing ini kecepatan penyebaran, kemudahan evaluasi, jangkauan yang lebih luas, murah dan efektif, dan membangun nama brand. Kemudian ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis adalah berbagai kegiatan usaha yang dilakukan untuk memperluas atau memperbesar jaringan dari perusahaan tersebut. Tujuan ekspansi bisnis di sini untuk mendapatkan konsumen, menjual lebih banyak produk, dan menghasilkan lebih banyak keuntungan. Dapat menguasai pasar dengan mengendalikan bagian pasar yang lebih tinggi, membangun sumber daya yang lebih besar dan meningkatkan persaingan, dan untuk memimpin pasar sehingga mempengaruhi harga pasar. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya dari Matku Dasar-Dasar Kewirausahaan ini. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan bila ada Allah, saya mohon ampun. Semoga materi yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe YouTube saya di bawah, di komen. Untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya untuk dasar-dasar kewirausahaan.